Apalagi kita, Sang Buddha itu sudah sempurna paramitanya. Itu aja ketemu Dewadatta yang membenci. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sang Buddha untuk mengisi titik-titik hidup beliau sampai umur 80 tahun itu? Mengatasi kebencian dengan cinta kasih. Tidak mudah memang, gampang diomong, sulit dijalankan. Saudara-saudara, kalau Anda ketemu dengan orang yang membenci Anda, orang yang di depan Anda, topik pembicaraan di depan Anda. Tapi kalau mobil menyempit, kedipnya lebih sering, dan kedipnya lambat. Mungkin menurut psikologi, ini ahlinya ini, saya lupa, maaf loh. Saya bukan menggurui, maaf. Ini S2 ini, psikologinya, waduh saya menggurui. Tapi kalau salah, tolong dibetulkan ya. Di komen ya, di like dan share ya. Nah kan selain komen, like and share toh. Tidak ada aja. Tapi ini ada toh di dalam psikologi toh? Nggak ada. Betul nggak yang saya sampaikan? Oh syukur. Bagi saya sih syukur. Saya tanpa kuliah bisa betul. Bagi aku saya nggak tahu. Nah saudara-saudara, kalau kedipnya agak sering, pupil mata mengecil, sudah sering lambat. Berarti dia nggak tertarik sama kita. Omongan apapun juga selesai. Iya. Nah, saudara-saudara, kalau yang sudah begitu, kita hindari aja. Ngomong secukupnya. Kalau perlu tidak perlu kontak. Kalau dia teman atau saudara jauh, kita cukup halo. Sudah, saya akan ketemu di dalam tahun baruan, pesta keluarga, cukup hai. Kemudian kita, saya mau sibuk lagi ya, ngobrol lagi. Jadi kita pokoknya tetap menjalin hubungan, tapi nggak usah terlalu dekat. Tapi kalau dia dekat sekali dengan kita, mertua lah misalnya, kadang mertua pagi-pagi sudah duduk di depan kamar. Kita keluar jam 9 ya, baru keluar. Jam 11 malam pulang. Jam 11 malam baru pulang. Mungkin ada itu mertua yang semacam itu, atau Anda yang berfungsi sebagai mertua bisa melakukan. Nah, saudara-saudara, kalau sudah orangnya dekat gini mau menghindar kan susah. Karena bagaimanapun kan kita mau nunggu warisannya nih. Mana ya? Nah, saudara-saudara, kita di dalam Dharma adalah mengubah pola pikir. Cinta kasih mengatasi ini. Tenang, sabar. Memang orang tua begitu, tunggu aja, nggak apa-apa. Saya sudah nunggu 30 tahun nggak berangkat. Malah saya nih yang hampir berangkat nih, sampai di kemo ini sekarang. Ya kan? Nah, kita mengembangkan semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Pangeran Siddhartha menjadi Buddha tidak bisa mengubah Dewadatta menjadi teman, tetapi bisa mengubah pola pikirnya untuk menyikapi orang lain. Nah, jadi semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Nanti kita dimaki-maki sampai jumlah yang tak terbatas di dalam pikiran kita, sehingga ketika dia mengeluarkan makian, reaksi kita akhirnya ya sudahlah, semoga kamu bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Berarti timbunan kata-kata semoga semua makhluk bahagianya itu kuat. Tapi kalau dia ngomel dan reaksi kita, ya sudahlah, saya kan hanya nunggu aja sekian tahun, nggak apa-apa lah, kamu kan juga dari vonis untuk 3 tahun ke depan, ya sudahlah, saya sabar 3 tahun. Itu dia belum ada cinta kasih di dalam. Tapi begitu semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, satu saat nanti muncul. Nah, baik, pokoknya ditandai. Ini kisah nyata ya, bukan rekayasa. Dia itu nggak lulus, kemudian ngulang di semester berikutnya nggak lulus, semester berikutnya nggak lulus, semester berikutnya nggak lulus. Wah, dia ini sampai ampun-ampun sama dosen ini, karena dosen itu kan seperti dewa di kampus.
Jadi kalau dia ngomong nggak lulus, siapapun juga nggak berhak menggulingkan dia. Kemudian orang ini pergi ke wihara dan tanya, gimana ya caranya ini supaya saya bisa lulus? Karena semester pertama masih belum berhasil. Semester 2 baru berhasil. Akhirnya dia lulus. Anda pun juga sama. Ketika Anda menemukan orang yang tidak Anda sukai, kalau Anda sudah tidak bisa menghindar, Anda harus menghadapi itu. Maka yang diucapkan hanya, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Sehingga Anda memberi pilihan perasaan Anda itu positif menghadapi input negatif. Karena kalau perasaan Anda positif menghadapi input negatif, kalau input negatifnya belum musuh datang, sebelum orang yang tidak menyukai kita datang, setiap saat kita mengisi hidup kita dengan semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, sehingga input negatif berapapun, kita sudah punya tabungan positif, pikiran positif, sehingga kita bisa menjalani titik-titik di dalam garis kehidupan kita, mulai lahir sampai meninggal, dengan hal-hal yang positif, tidak gampang terbelok karena tidak ada kategorinya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan nanti ya. Yang selanjutnya ini nggak ada namanya Bante. Sebenarnya ada 2 digit tapi dicoret sama dia, jadi mungkin awalnya mau menulis tapi akhirnya nggak jadi. Sebagai pemuda kita punya pola pikir beda dengan orang tua. Kita anggap kematian itu sebagai orang muda itu masih lama, sehingga kita jarang untuk banyak melakukan kebajikan seperti meditasi, jarang meditasi, kita lalu melanggar sila, berbohong dan lainnya. 2 orang, oke. Saudara-saudara, di dalam riwayat Sang Buddha itu, ketika beliau lahir sebagai Pangeran Siddhartha, beliau tinggal di Istana. Dalam usia 29 tahun, beliau melihat kenyataan hidup, tua, sakit, dan mati. Ketika melihat tua, sakit, dan mati itu, dia lalu tanya kepada asistennya, apa itu tua, sakit, dan mati? Bisa nggak saya tua, sakit, dan mati? Bisa. Nah, dengan kata-kata seperti itu, kitab-kitab suci yang berkembang pada masyarakat di India pada saat itu, beliau saja sampai umur 29 tahun, wah, aku ini bisa tua, bisa sakit, bisa mati. Ngeri sekali ya. Sampai beliau nggak bisa tidur. Sampai nggak bisa tidur, dia lalu jalan-jalan. Lihat penari-penari yang tidur. Kok kayak onggoan daging yang nggak karu-karuan begini. Tambah ngeri dengan kehidupan ini. Dan akhirnya sudahlah, saya meninggalkan istana itu. Dan akhirnya dia menjadi pertapa. Saudara-saudara, fragmen ini menunjukkan bahwa Pangeran Siddhartha yang demikian pandai, demikian luar biasa kecerdasannya, itu pun butuh 20. Kemudian ini agak ngayal, karena untuk menceritakan makna damai ini dikasih khayalan untuk menggambarkan. Katanya di alam sana itu ada rajanya. Ya, bisa disebut Giam Loong lah. Nah, raja ini kemudian tanya, saya lihat di buku catatanmu kok jelek sekali ya perbuatanmu selama hidup. Kamu punya pangkat yang bagus, kamu salah gunakan seumur hidup. Kamu punya kekayaan yang bagus, kamu salah gunakan seumur hidup. Kamu umur yang panjang, tapi juga kamu salah gunakan. Kamu tidak ikut acara Damatok pada tanggal 29 Januari 2008. Pernah nggak kamu lihat orang tua? Pernah. Orang sakit? Pernah. Orang mati? Pernah. Sudah ada itu utusan saya itu, tua, sakit, dan mati. Kamu kok nggak belajar bahwa kamu bisa tua, bisa sakit, bisa mati?
Tapi kan saya masih muda ini matinya. Nah ini dia, kamu hanya tahu kamu bisa tua. Tapi kan kamu nggak ngerti bahwa orang muda bisa sakit. Jantung bisa bocor ketika bayi dilahirkan. Ada bayi yang nggak punya langit-langit, bisa sakit walaupun umurnya masih bayi. Mati juga tidak harus tua duluan. Kenapa kamu nggak lihat? Karena kalau kamu lihat, kamu bisa memperbaiki perilaku. Kalau kamu ikut acara Dramatalk 21 Januari, kamu pasti bisa memperbaiki perilaku. Sehingga ketika hidupmu, sisa hidupmu itu kamu isi perbuatan baik, maka ketika meninggal, kamu akan punya karma baik yang banyak. Nah, saudara-saudara, artinya apa cerita ini? Di dalam kehidupan kita ini kita menganggap mati, tua, sakit itu biasa. Itu masih jauh dari kita. Padahal sesungguhnya, tadi sudah diingatkan, kita ini hanya bergantungan satu benang yang sudah rapuh. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mengerti bahwa tua, sakit, mati, berpisah dengan yang dicinta, bertemu dengan yang tidak kita sukai, itu adalah kewajaran. Wajar sekali. Kalau sudah demikian, maka kita berusaha untuk selama kita bertemu dengan yang kita cintai, manfaatkan semaksimal mungkin. Bertemu dengan yang dibenci, jangan pernah menyesali. Kenapa? Karena segala sesuatu itu adalah kita sendiri sebagai pemilik karmanya. Karma itu tidak akan salah. Apa yang kita terima adalah buah karma kita sendiri. Anda bertemu dengan orang yang tidak menyenangkan, itu adalah buah karma Anda sendiri. Tapi sikap Anda kepada orang yang tidak menyenangkan, itu adalah karma baru. Pilihan Anda yang bisa Anda hindari ataupun bisa Anda lakukan. Sikap negatif kepada orang yang tidak Anda sukai, hindari. Sikap positif kepada orang yang tidak Anda sukai, Anda bisa kembangkan. Nah, kemudian kita kehilangan orang yang kita cintai, itu juga buah karma juga. Tinggal sekarang sikap kita gimana? Bisa menerima itu sebagai kenyataan, apa menolak, merasa tidak puas, merasa tidak cukup. Karena sesungguhnya perpisahan itu menjadi milik pertemuan. Ketika Anda datang jam 4 sore, Anda sebetulnya pada saat datang siap pulang. Mungkin jam 4 sore, jam 4 lebih 5 ditelepon keluarga. Kunci rumah kok kamu bawa? Aku mau masuk rumah nggak bisa. Ayo sini, bawa pulang. Akhirnya kita jam 4 sampai sini, jam 4 lebih 5 pulang. Atau ini loh, sudah jam 7, kemudian ini loh, anakmu nangis terus. Ayo pulang. Jam 7 pulang. Ada yang nunggu acara tanya jawab selesai, baru pulang. Ada yang nunggu door prize, baru pulang. Ada yang nunggu ngatur kursi dulu, baru pulang. Kan panitia kan nunggu sampai ngatur kursi semua toh. Kemudian nyopot dekor di belakang dan sebagainya, baru pulang. Artinya, ketika Anda sampai di sini, ini sudah langsung nempel. Masalah lama atau sebentar, itu hanya permainan ikatan karmanya masing-masing. Di dalam kehidupan ini, begitu kita lahir, otomatis nempel dengan kematian. Masalah kematiannya di dalam kandungan, kematiannya bayi ketika dilahirkan seminggu, masalahnya umur 7 tahun, masalahnya dia 15 tahun, masalahnya dia sampai 100 tahun. Itu masing-masing hanya jatah karmanya sendiri-sendiri. Ya, karena itu Anda yang belum bisa merenungkan tentang kematian karena masih muda, cobalah sering membaca perenungan kerap bahwa ternyata tua, sakit, dan mati itu adalah kewajaran. Berpisah dengan yang dicinta dan bertemu dengan yang dibenci, itu juga kewajaran. Wajar sekali. Karena semua itu ada jalannya masing-masing. Semua itu ada waktunya masing-masing. Kalau memang milik kita, kita akan selalu mendapat. Kalau bukan milik kita, diusahakan pun kadang juga kita tidak dapat. Ya, ini proses dan wajar kalau Anda tidak bisa, karena Pangeran Siddhartha pun umurnya 29. Tapi kalau Anda tidak memberi semangat, sama dengan Anda ada yang dari luar kota ini? Tadi ada ya, dari Surabaya misalnya. Terus dari mana lagi?
Banyuwangi, Lombok, wow, Ketapang, Jakarta. Nah, ada yang dari jauh. Sebetulnya kalau Anda renungkan tempat ini kan relatif jauh dibandingkan saudara-saudara Anda di Denpasar dan sekitarnya ini. Tetapi kenapa Anda mau jalani? Karena ada tujuan. Nah, kalau Anda bosan di tengah jalan, kemudian Anda renungkan tujuan saya apa ini? Tujuan saya kan mau mendengar dhamma. Kalau sudah mendengar dhamma apa? Saya mengerti praktek dhamma supaya saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat tujuannya itu, bangkit semangatnya lagi. Anda kalau keluar rumah, naik sepeda motor, karena yang dimotivasi adalah saya tujuannya apa? Tadi saya itu mau ngapain? Anda misalnya kuliah, saya kuliah, tujuan hidupnya apa? Tujuan kuliah itu ngapain? Tujuan kuliah ngapain? Belajar. Hah? Lulus bayar aja. Tujuan kuliah ngapain? Hah? Cari ilmu. Dapat pengetahuan. Tujuan kuliah dapat pengetahuan. Dosen nggak masuk pasti happy. Pengetahuan dari mana? Dosen nggak masuk akhirnya aduh kesempatanku dapat pengetahuan kurang. Tujuan itulah sebetulnya yang menjadi motivasi di dalam tindakan kita sehari-hari. Ya, itu pertanyaannya sudah terjawab. Ada lagi yang lain? Masih ada waktu, panitia? Oh, sudah enggak katanya berarti. Sudah. Aduh, maksudnya apa ini? Maksudnya adalah bahwa titik-titik di dalam kehidupan ini sudah dipenuhi. Tetapi sesi ini bukan akhir dari segalanya. Karena ini ujung pemberian teori. Dan nanti akan bersambung dengan ujung praktek. Bagaimana Anda mendapatkan apa yang sudah Anda dengar di sini, Anda serap dan Anda gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya agama Buddha bukan agama teori. Agama Buddha Anda belum menjadi baik dalam cara berpikir, berbicara maupun bertindak, maka masih ada kesempatan untuk kita praktek. Karena itu saya mengeluh dada karena teorinya sudah selesai. Tetapi mulai sekarang tugas Anda untuk melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari sehingga Anda bisa menyadari time flies, life passes. Waktu demikian cepat berlalu, 2-3 jam tidak terasa. Tapi kehidupan ini demikian lewat sangat cepat sehingga hidup kita terasa rapuh dan singkat layaknya digantung di benang. Bagaimana cara memaksimalkannya adalah dengan mengetahui tujuan hidup kita. Terdapat 4 tujuan hidup yang kita bisa miliki sebagai umat Buddha. 3 yang pertama seperti posisi kita bisa sesuaikan dan kita capai dengan dhamma. Kesuksesan kita bisa lakukan melalui perjuangan, dan umur panjang kita bisa bagaimana kita praktek dan berubah mengembangkan diri selalu menjadi lebih baik. Nanti saya mewakili teman-teman dan umat Buddha di Bali mengucapkan anumodana atas pemberian damai selama malam ini dan juga 2 dan 3 hari terakhir ini. Semoga Bante selalu tetap sehat, bugar, selalu menginspirasi kami. Sampai cukup Bante. Baik, terima kasih Bante. Waktu saya kembalikan kepada MC.